sehingga kita bisa melaksanakan kelanjutan kegiatan pelatihan kita yang ketiga ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga apa yang kita lakukan saat ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu guru hebat semuanya, pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan materi-materi yang belum kita pelajari. Ada 2 materi kali ini, diantaranya adalah pembuatan Office Online dan OneNote Class Notebook. Bapak Ibu semuanya, untuk Office Online ini serupa dengan Office biasa, tetapi kita mengerjakannya secara online dan nanti bisa dikirim secara online kepada peserta didik kita. Lalu peserta didik kita juga bisa mengedit di situ. Jadi ini sejenis misalnya kalau kita membuat tugas online mengirimkan dalam bentuk link pada Word Office Online ini, nanti peserta didik kita tinggal menuliskan di situ, ya. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, nanti untuk kelas 6, Bapak Ibu guru kelas 6 pada pukul 9 tetap hadir di SDN Balong Jeruk. Kenapa kemarin saya matur ke Pak Winardi, Pak, saya mau mengadakan meeting pagi ini karena nanti kalau saya siang takutnya akan terkendala sinyal seperti yang sebelum-sebelumnya. Ya. Jadi kemarin saya memberanikan diri untuk matur ke Pak Win untuk melaksanakan kegiatan daring terlebih dahulu. Ya. Alhamdulillah hari ini bisa lancar ya Bapak Ibu. Semoga sampai pukul 8:30 nanti kita semua diberikan kelancaran sehingga kita mampu memahami dan mempelajari semua materi yang sudah kita pelajari sehingga nantinya dapat benar-benar kita terapkan pada peserta didik kita. Ya. Bapak Ibu, izinkan saya share untuk materi yang pertama ini adalah tentang Office Online. Saya share screen dulu. Untuk Office Online ini, panjenengan cukup membuka browser, kemudian masuk dengan akun panjenengan. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Di layar saya pikir sudah nampak ya. Nah, ini kita langkah awalnya kita masuk terlebih dahulu pada beranda Office dengan menggunakan akun dan password yang kita miliki. Kemudian di sini kita cari yang namanya Word ini. Ini merupakan suatu media yang dapat kita gunakan untuk menunjukkan kemampuan terbaik kita dalam menulis. Langsung saja saya buka. Saya pilih Word dulu. Bapak Ibu juga bisa langsung mempraktekkan di rumah ya. Untuk pembuatan Word-nya ini, nanti saya juga akan mengirimkan dalam bentuk link ke WA Group agar nanti panjenengan juga bisa mengedit, menambahkan tulisan bersama-sama ya. Nah, kalau kita sudah berhasil masuk ke dalam Word ini, nanti pada awalnya akan muncul tampilan kode Word. Ini adalah contoh puisi yang sudah saya buat kemarin. Nah, di sini nanti contoh puisi ini linknya
akan saya kirimkan ke WA Group agar Bapak Ibu bisa menambahkan atau melanjutkan syair-syair puisi yang sudah saya susun. Kita tunggu sejenak. Saya close dulu karena saya ingin menuliskan hal yang baru. Bapak Ibu, apa yang kita tulis di Office Online itu nanti akan otomatis tersimpan ke dalam OneDrive. Jadi untuk mengirimkan linknya, kita bisa langsung ke OneDrive-nya. Ini saya pilih yang kosong. Di sini ada dokumen kosong baru, template kosong dengan ion, kemudian template kosong dengan laporan, template kosong dengan berbagai macam desain faset dan sebagainya. Kemudian untuk template yang lainnya bisa panjenengan klik atau cari pada template lainnya. Nah, di sini saya akan mulai mencoba untuk membuat dokumen kosong baru. Nah, kalau yang baru berarti masih kosong. Ini nanti kalau sudah tampak semua, di atas ini ada beberapa poin-poin atau alat yang kita gunakan untuk menulis, menambahkan gambar, menambahkan emoji, dan sebagainya, ya. Nah, sudah nampak di sini? Di sini telah nampak kalau kita urut dari yang paling pojok ini ada file, kemudian ada home, ada kalau file ini kita gunakan untuk menyimpan. Ini seperti di Word biasa nih Bapak Ibu, cumanya ini online dan ada tambahan-tambahan khusus atau kelebihan khususnya tadi itu bisa kita share untuk diedit ke anak-anak. Ya. Kemudian setelah itu ada layout-nya untuk pengaturannya, ada referensi, review, view, help, kemudian untuk editingnya. Sama tampilannya dengan Office yang biasa. Di sini juga ada pengaturan hurufnya. Kita atur terlebih dahulu atau sesuka kita ya. Kita mau milih jenis hurufnya seperti apa. Kemudian untuk ukurannya juga bisa seperti biasa di Word biasa. Nah, sekarang saya akan coba menuliskan sesuatu. Lanjutkan pantun di bawah ini. Pergi ke pasar Nah, ini nanti akan saya coba share di grup WA. Nanti panjenengan silahkan melanjutkan di bawahnya ya. Untuk share ini saya klik share dulu. Setelah klik share ini, maka kita akan dibawa ke dalam suatu proses di mana apa yang kita tulis
tulis ini nanti secara otomatis akan tersimpan pada OneDrive, ya. Nah, kita lihat. Masih dalam proses menyimpan. Saya ulangi kembali. Ini tadi sudah muncul linknya. Daripada saya nanti membuka OneDrive, share screen-nya nanti akan bolak-balik ya. Saya menunggu sebentar saja. Nah, ini jadi setelah panjenengan menulis di sini, jangan khawatir kalau keluar, itu karena akan secara otomatis tersimpan di OneDrive. Kita untuk mengirimkan link ini bisa langsung pada Office-nya ini, Office Word dokumennya ini, atau kita bisa mengambil pada OneDrive. Nah, ini pengaturannya Bapak Ibu, seperti kemarin ketika ada pengaturan pada form atau SWE, di sini pengaturannya people in Guru Inovatif with the link can view, artinya hanya orang-orang yang memiliki guru inovatif yang bisa melihat linknya dan mengerjakannya. Kalau di sini saya klik akan muncul beberapa pengaturan. Di antaranya anyone with the link berarti semua yang bisa melihat link ini bisa mengeditnya. Kemudian ada people with existing access dan specific people. Specific people ini bisa kita tujukan khusus untuk seseorang ya. Saya pilih yang anyone with the link saja. Kemudian other setting, allow editing. Allow editing berarti bisa mengedit ya, ikut mengedit ya. Kemudian saya apply di sini berarti pengaturannya selesai. Kemudian misalnya saya di sini akan mengirimkan kepada seseorang, semuanya saja nggih, karena tadi sudah saya setting untuk semuanya. Jadi yang berperan penting itu adalah dalam settingannya nggih Bapak Ibu. Kalau panjenengan khusus untuk seseorang berarti harus menuliskan akunnya tadi yang sudah saya tunjukkan. Nah, kalau untuk semuanya berarti harus disetting dengan anyone with the link can edit ya. Ini lalu saya copy linknya. Seperti biasa, link yang saya buat agar lebih menarik dan lebih cantik, kita perpendek terlebih dahulu. Caranya sama, saya memakai Tiny URL, ini tidak berbayar Bapak Ibu, gratis. Kita pastekan di sini alamatnya. Nah, kemudian misalnya tadi tentang pantun, soal pantun. Nah, ini untuk membuat nama, ini pastikan nama yang panjenengan pilih adalah yang kuat. Kalau tidak kuat, dia maka tidak mau. Setelah itu saya pilih Make Tiny URL. Nah, ini kita diberikan dua pilihan alamat. Yang pertama soal pantun yang saya buat seperti awal saya membuatnya tadi. Kemudian yang kedua ada preview tinyur.com soal pantun sama, tetapi saya memilih yang lebih pendek ini. Coba saya share ke grup WA, nanti bisa panjenengan lanjutkan. Siap-siap membuka grup WA Bapak Ibu.
Kalau untuk tugas individu, alangkah baiknya kita mengirimkan ke siswa kita per alamat tadi ya, berarti per individu. Jadi nanti kita akan memperoleh jawaban yang beragam. Sudah saya share di grup WA, silahkan dilihat Bapak Ibu. Belum sampai nggih, di sini masih gambar jam yang di WA-nya. Silahkan ditunggu dulu atau panjenengan langsung ketik yang ini. Saya tuliskan alamatnya di sini. Belum masuk ya WA-nya, kita tunggu sebentar. Bisa panjenengan klik kalau menunggunya lama di HTTPS, saya tulis di sini saja nggih, HTTPS soal pantun. Silakan ditulis ini Bapak Ibu alamatnya. Silakan mencoba untuk masuk. Saya tunggu. Silahkan dicoba. Sambil saya buka kembali untuk mengetahui, untuk mengecek apakah panjenengan bisa membuka linknya. Ini sudah saya setting kembali, panjenengan bisa menyalakan mikrofon apabila mengalami kendala. Silahkan, sudah bisa membuka linknya napa dereng Bapak Ibu? Bentar, belum. Belum ya? HTTPS titik dua. G. Betul. Sudah Bu Lina? Sudah. 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 Garis miring 2. Ya ada yang belum, saya tunggu nggak apa-apa. Ini hanya uji coba ya. Nanti panjenengan bisa melakukan hal yang sama kepada anak-anak nantinya. Ini lanjut apa Bu Lina? Tidak jelas. Terserah panjenengan mau isi apa terserah. Ini URL. Ini
Silahkan dicoba, saya tunggu tidak apa-apa. Ya, ini ada pesan masuk. Sebentar saya lihat. Untuk bertanya ini sudah saya setting kembali, panjenengan bisa menyalakan mikrofon ya Bapak Ibu. Nanti ketika materi akan saya tutup kembali. Ya, Bu Enggar Nopalupi sudah. Coba saya cek. Nah, ini hasil dari Bu Enggar nih. Pergi ke pasar naik delman. Kalian dari saya nggih, mampir ke warung membeli roti. Apabila ingin punya banyak teman, maka apa? Bisa dilanjutkan nggih. Nah, ini ada keterangan di sini nggih Bapak Ibu. Nah, ini ada masuk lagi. Bisa dilihat di layar nggih. Maka kita harus baik hati, boleh. Ayo dilanjut pantun yang kedua. Siapa yang mau memulai? Boleh, silakan. Pantun yang kedua. Siapa yang mau memulai? Silahkan. Nanti saling berbalas. Bu Indah ini coba ya, siapa ini Bu? Saya tunggu. Si Mamat. Oh ya, si Mamat. Si Mamat pergi ke ladang ya maksudnya ya. Ke ladang. Nah, ini menyenangkan ya. Saling berbalas. Misalnya panjenengan kirimkan satu persatu per email, nanti jawabannya kan bervariatif. Jadi kita mengetahui secara langsung setiap anak kemampuan menulisnya atau membuat sebuah. Si Mamat pergi ke ladang. Ketika pulang naik delman. Ya, yuk diteruskan. Monggo. Ini masih Bu Indah ya. Ada lagi yang mau melanjutkan pantunnya Bu Indah, si Mamat pergi ke ladang, ketika pulang naik delman. Nah, ini Bapak Ibu contoh, salah satu contoh ya. Jadi untuk kegiatan belajar langsung dari rumah ini sangat bermanfaat sekali ya. Bahkan ini kan untuk siswa kita yang tidak punya akun pun kan bisa untuk menjawabnya ya. Monggo silahkan dicoba-coba. Adakah yang melanjutkan pantunnya Bu Indah? Ini ada Pak Tisna ya. Pak Tisna, monggo Pak Tisna dilanjutkan Pak Tisna. Ada 7 yang lainnya masih mencoba. Nah, ini kalau ini siapa saya cek. Ini ada tamu ya. Kalau ingin umur panjang, boleh. Kita harus jaga kesehatan. Betul sekali ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu, menyenangkan bukan untuk office online-nya ini, Word online-nya ini?
Ini siapa nggih untuk yang menjawab? Kalau ingin umur panjang, kita harus jaga kesehatan. Ini kayaknya Saya tamu. nggak kelihatan Bu Lina, saya Bu Hermi. Oh, saya Nggak Bu Hermi. kelihatan. Oh, Bu Hermi. Nggih. Nggih, monggo dilanjut kembali. Mungkin ada satu pantun lagi. Itu kok man dan tan Man dan oh ya, cocok toh Pak. Ini Pak Panggih nggih. Kan bait pertama baris pertama si Mamat pergi ke ladang, ketika pulang naik delman. Kalau ingin umur panjang kita harus jaga kesehatan. Pas kan nggih? Ini mau ada yang menulis lagi? Nah, saya kira sangat menarik ya Bapak Ibu. Silahkan ada sisa waktu 2 menit dilanjut-lanjut. Seterusnya nanti akan saya langsung lanjut ke OneNote Class Notebook-nya. Ada yang mau menulis lagi? Menulis itu ternyata butuh waktu untuk berpikir ya. Nah, sudah ya Bapak Ibu? Sudah tidak ada yang melanjutkan? Bagaimana? Sudah tidak ada yang melanjutkan ya? Kalau sudah tidak, saya akan melanjutkan kembali pada materi yang berikutnya. Sebentar, saya akan mengunduh daftar hadir terlebih dahulu dan kita foto bersama terlebih dahulu. Ini sudah ada 42 peserta yang hadir. Silahkan dinyalakan videonya. Tatap ke depan. Senyum yang cantik. Aduh, cantik-cantik sekali nggih. Alhamdulillah hari ini ikhlas semuanya, diberikan kesehatan semuanya. Saya hitung 1, 2, 3, masih ada beberapa, silahkan kursi bioskopnya dipenuhi. Nah, ada Pak Yoko, Pak Lukman, Pak Aris, Bu Nur, Bu Hermin, Bu Weni, Pak Eko, halo Pak Eko. Kemudian ada ada Pak Gale, ada Butun, ada Dek Nia, ada Bu Rina. Nah, banyak sekali ada Pak Hasan, kemudian ada Bu Vina. Saya foto bersama dulu nggih. Tahan. aku gak disebut. Loh, nggih toh, Pak. Nggih, menghadap ke depan, senyum yang manis. 1, 2, 3, cheese. Lah, sudah. Oh, ada lagi Bu Pungki, satu lagi muncul. Saya ulangi lagi. 1, 2, 3, cheese. Ya. Oh, Pak Pri telunjuk 2 jari sama Pak Eko. Ya. Baik Bapak Ibu. Oh, ada yang telunjuk jari juga ya. Selanjutnya kami lanjutkan untuk materi berikutnya ya Bapak Ibu. Materi kali ini yang kedua adalah tentang OneNote Class Notebook. Ini selayang pandang tentang OneNote Class Notebook itu adalah suatu hal yang saya pikir ini sangat penting sekali dalam materi pelatihan Office 365. Istilahnya jantungnya Office 365 itu di sini
Kenapa saya bilang begitu? Karena di dalam OneNote Class Notebook itu yang merupakan real, kelas-kelas yang real yang bisa kita gunakan untuk berkolaborasi secara langsung dengan siswa, di mana siswa bisa mengumpulkan tugasnya secara langsung di situ, kita berkolaborasi seperti Office Online ini, dan kita juga bisa menilai sekaligus memberikan penilaian di kelas notebook tersebut ya. Baik, saya buka terlebih dahulu. Untuk yang Word online-nya saya tutup dulu. Saya mencoba untuk share screen untuk yang kelas notebook. Mohon ditunggu sebentar. Nanti kalau waktunya masih cukup, panjenengan kalau ada pertanyaan seputar tugas, misalnya Bu mohon dipraktekkan kembali cara mengirim tugas, nanti saya siap ini mumpung sinyalnya agak bersahabat ya. Bapak Ibu untuk masuk ke OneNote Class Notebook, langkahnya sama seperti biasa, kita masuk ke beranda Office 365. Kemudian kita mencari yang namanya OneNote Class Notebook. Sebentar, ini saya mencoba untuk share screen terlebih dahulu. Panjenengan juga bisa langsung mempraktekkan Bapak Ibu. Oh iya, panjenengan belum bisa mempraktekkan ya karena belum bisa membuat kelas. Ini masih ada trouble dari pusat Bapak Ibu. Pagi tadi kami juga mendapatkan WA dari master trainer kami bahwa dalam kegiatan ini banyak sekali yang masuk dan banyak sekali yang mencoba masuk ke MIE. Jadi langsung ditegur di Microsoft di Amerika sana, pihak Indonesia dihubungi. Jadi ada sedikit permasalahan. Nah, sebentar, ditunggu sebentar untuk share screen-nya. Nah, kalau di sini sudah masuk share screen, bagaimana di tampilan layar Bapak Ibu? Sudah nampak tampilan beranda Office? Sudah ya, karena ini sudah menunjukkan garis merah mengelilingi layar, ini artinya bahwa layar saya sudah seperti biasa Bapak Ibu, kita buka aplikasinya. Nanti kita mencari yang namanya OneNote Class Notebook. Kalau OneNote itu catatan dari satu siswa, khusus untuk satu siswa. Kalau kelas notebook itu berarti catatan untuk semua siswa yang ada di kelas. Ini sudah nampak di layar. Saya pilih ini kelas notebooknya, ini OneNote-nya. Ya. Ini tentang catatan di semua perangkat. Bedanya kalau OneNote itu diperuntukkan untuk satu siswa saja. Kalau kelas notebook untuk semua siswa. Nah, saya membuka yang di kelas notebook. Kita tunggu beberapa saat. Nanti kalau panjenengan sudah membuat kelas dan memasukkan beberapa teman atau siswa di OneNote Class Notebook nanti secara otomatis akan muncul nama-nama siswa yang sudah kita masukkan.
Nah, di situ juga sudah ada kotak-kotaknya atau pos-posnya masing-masing. Jadi untuk posnya masing-masing itu nanti dapat kita atur sendiri, ya. Nah, sekarang kita cek selamat datang di buku catatan kelas OneNote. Kami akan membantu Anda membuat buku catatan yang dapat digunakan di ruang kelas. Ini ada buku catatan kelas, kemudian tambahkan atau hapus siswa, kemudian tambahkan atau hapus guru, kelola buku catatan. Kemudian ini ada tampilkan panduan pengguna, kemudian juga ada unduh add-in buku catatan kelas. Coba kita buka satu per satu. Nah, di sini ada kalau menambahkan buku catatan, ada tampilan seperti ini. Apa nama kelas Anda? Ini akan menjadi nama buku catatan kelas Anda. Contohnya, sebagai contoh, biologi periode 2. Kalau saya misalnya kelas 6, SDN suka maju. Kalau kemarin kelas 5, sekarang kelas 6, berarti saya nulisnya kelas 6. Kemudian pada selanjutnya ada ringkasan buku catatan, tambahkan guru lain, tambahkan nama siswa, desain ruang pribadi, pratinjau, kemudian selesai. Nah, kita mulai dari awal, saya tulis kelas 6 SDN Sukamaju, kemudian saya klik berikutnya. Nah, bagus. Kami akan membuat kelas 6 SDN Sukamaju untuk Anda. Inilah yang akan ada di dalamnya. Jadi, dalam buku catatan kelas ini ada beberapa poin-poin atau ruang yang dapat kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran secara daring. Kita harus memilih salah satu nanti Bapak Ibu dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Dalam memilih salah satu itu nanti bukan berarti kita tidak bisa pindah ke yang lainnya. Jadi menyesuaikan. Misalnya kalau hari ini saya mau berkolaborasi, jadi kita masuknya ke ruang kolaborasi. Kemudian kalau saya akan membagikan materi, berarti kita masuknya ke pustaka konten. Ini dalam buku catatan ini ada ruang kolaborasi, pustaka konten, bagian khusus guru, dan buku catatan siswa. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi ini di mana antara guru dan siswa ini dapat bekerja sama. Kalau guru membagikan konten, guru juga bisa mengedit konten, siswa juga bisa mengedit konten. Seperti yang kita lakukan pada waktu saya share Word tadi. Ya, jadi saling bisa membalas atau mengedit konten yang sudah kita kirimkan. Kemudian ada pustaka konten. Pustaka konten ini sejenis perpustakaan di kelas kita yang mana kita bisa memberikan materi-materi kepada siswa. Untuk materi ini bisa kita copy paste dari buku yang sudah ada atau bisa kita cari di internet. Nah, pada kelas pustaka konten ini, guru dapat mengedit konten, akan tetapi siswa hanya dapat menampilkan konten. Jadi siswanya tidak bisa mengedit konten, hanya bisa membaca apa yang dibagikan oleh guru. Kemudian ada bagian khusus guru, ini adalah ruang pribadi untuk guru, di mana dalam ruang pribadi ini, guru bisa mengedit konten dan yang lebih bermanfaat lagi, siswa tidak dapat melihat konten yang kita tulis dan yang kita edit. Ini kan ruang pribadi, jadi hanya khusus untuk guru, hanya untuk kita. Kemudian ada satu bagian lagi yang terakhir adalah buku catatan siswa, di mana dalam buku catatan siswa ini merupakan catatan pribadi untuk siswa. Dalam catatan pribadi ini, guru masih bisa mengedit apa yang ditulis oleh siswa. Dan siswa pula juga bisa mengedit kontennya sendiri, tetapi dia tidak bisa menampilkan buku catatan orang lain. Jadi kalau
si A mau melihat buku catatan si B, dia tidak bisa. Tetapi untuk guru bisa melihatnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk OneNote Class Notebook. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini adalah opsional. Kita misalnya bisa berkolaborasi, kalau kita kan kelas tematik bisa menambahkan guru PJOK atau guru agama, nanti jadi kelasnya jadi satu dalam satu kelas 6 itu. Jadi di kelas 6 Sukamaju tadi ada guru kelas, guru agama, dan guru PJOK. Nah, kelebihannya kalau kita menggunakan kolaborasi dengan guru yang lain atau menambahkan guru yang lain, apabila nanti siswa sudah mengumpulkan pekerjaan, kemudian kok belum dilihat gurunya. Nah, di sini kita saling mengingatkan atau kita saling membantu sama lain jika salah satunya terdapat kendala ketika melaksanakan kegiatan secara daring. Gitu nih Bapak Ibu. Nah, untuk memasukkan atau memberikan izin guru lain masuk, maka otomatis kita harus memasukkan emailnya, email atau akun yang sama, ya. Yang sama artinya satu sekolah. Kalau tidak sama kan nanti harus ada pengaturan yang lainnya. Kalau satu sekolah saya kira sama ya, karena domainnya sama. Kemudian saya klik berikutnya. Karena saya tidak menambahkan guru, maka saya tidak menulis emailnya. Tambahkan nama siswa. Nah, ini kita bisa menambahkan nama-nama siswa di sini. Nanti kalau kita sudah membuat kelas, nanti nama siswanya akan secara otomatis muncul ya. Kalau kita sudah menambahkan siswa di kelas kita ya. Kemudian saya klik berikutnya. Nah, ini yang bisa kita desain. Nanti di kelas kita ini bagian-bagian buku catatan kelas ini apa saja. Tidak harus sama seperti contoh ya Bapak Ibu. Panjenengan bisa mendesainnya, bahkan juga bisa menambahkan. Misalnya di sini dirasa kurang cukup, ada catatan kelas, ada pekerjaan rumah, ada kuis, kemudian misalnya panjenengan di sini meletakkan portofolio siswa juga bisa. Jadi panjenengan bisa menambahkan bagiannya di sini. Nah, bagian baru misalnya PR ada kuis portofolio. Nah, di sini kalau untuk menghapusnya kita tinggal klik yang tanda silang ini. Ya, saya kira cukup bisa dimengerti. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, inilah yang hasilnya nanti kelas yang OneNote Class Notebook yang sudah kita buat dari awal proses tadi, mulai dari menambah nama misalnya kelas kita, kemudian ringkasan buku catatannya, hingga akhirnya seperti ini. Ini di sisi untuk buku catatan guru. Nah, ada selamat datang, ruang kolaborasi, pustaka tel, konten, guru saja. Kemudian kalau dilihat dari sisi siswa, saya coba klik. Nah, ini di siswa kita nanti akan muncul. Kan tadi kita sudah mendesain ruang pribadi. Ruang pribadi berupa handout, catatan kelas, pekerjaan rumah, kuis, portofolio. Jadi di masing-masing siswa ini nanti apabila kita memberikan PR, maka di sini di masing-masing akun siswa juga akan muncul PR yang kita berikan. Nah, di sini nanti seperti yang saya katakan tadi, untuk siswa lain tidak bisa melihat, hanya siswa pemilik itu sendiri. Akan tetapi kita sebagai guru bisa melihat semuanya, ya. Kemudian kalau dirasa sudah cukup, oh gini ya, sudah pas tak desain seperti ini. Nah, kalau sudah kita klik buat. Nah, ini adalah proses menyiapkan buku catatan kelas OneNote. Nah, ini tentu saja untuk proses penyelesaiannya ini memakan waktu hingga beberapa menit kita tunggu.
hingga proses selesai. Nah, inilah Bapak Ibu, sudah jadi kelas kita. Nah, buku catatan kelas 6 SDN Sukamaju sudah siap. Buka di OneNote online, salin tautan di atas untuk berbagi dengan siswa. Nah, ini saya buka. Saya kembali terlebih dahulu ya. Nih, langsung bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Kemudian di bawahnya ada keterangan add in buku catatan kelas. Ini artinya apa? Ini untuk desktop OneNote ini didesain guna bisa membantu guru untuk membantu kita agar kita bisa menggunakan buku catatan kelas dengan lebih baik dan lebih efisien, yang bisa meliputi kegiatan distribusi halaman, pemeriksaan pekerjaan siswa dengan cepat, serta akses yang lebih mudah ke aplikasi buku catatan kelas. Ini kita bisa unduh nanti ya. Untuk sekarang saya buka di OneNote saja. Tadi sudah saya coba. Nih. Nah, ini hasilnya seperti apa? Kita tunggu sebentar. Ini sudah masuk langsung ke OneNote atau buku catatan kelas untuk siswa kita. Nah, selamat datang di buku catatan kelas. Buku catatan kelas OneNote ini merupakan catatan digital bagi seluruh kelas untuk menyisipkan gambar, bukan menyisipkan ya, untuk menyimpan gambar, catatan yang ditulis tangan, lampiran, tautan, suara, video, dan sebagainya. Nah, pada setiap buku catatan kelas OneNote ini tadi dibagi menjadi 3 macam ya Bapak Ibu. Masih ingat kan Bapak Ibu? Di antaranya adalah buku catatan untuk siswa, yang ini adalah merupakan ruang pribadi dari satu siswa dengan guru, agar guru dapat mengakses setiap catatan yang dibuat oleh siswa ya. Dan sementara siswa hanya bisa melihat buku catatan mereka sendiri. Mereka tidak bisa membuka buku catatan temannya. Yang hanya bisa membuka adalah guru. Pustaka konten, siapa yang tahu tadi pustaka konten? Untuk menyimpan materi sejenis perpustakaan ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu panjenengan amati di sini. Saya perbesar terlebih dahulu ya. Nah, ini ada beberapa situs yang bisa kunjungi, dapatkan pelatihan langsung dan interaktif. Nah, dan sebagainya. Saya kira ini tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah di sini Bapak Ibu. Ini ada subjudul, kemudian ada section-sectionnya juga, yang mana dapat kita tambahkan seperti tadi. Ini untuk guru saja, berarti guru kita lihat ini nanti munculnya seperti apa. Nah, ini misalnya menggunakan ruang hanya untuk guru. Kemudian pustaka konten. Pustaka konten ini menggunakan pustaka konten. Misalnya di sini saya akan menambahkan beberapa
catatan dalam pustaka konten saya karena saya mengajar tematik. Jadi saya nanti bisa membuat untuk page baru yang saya gunakan misalnya tema 1. Nah, dalam tema 1 ini nanti saya isi materi-materi untuk semua materi di tema 1. Kemudian saya ingin membuat lagi new page tema 2. Nah, berarti di halaman ini nanti saya mengisinya dengan semua materi yang ada di tema 2. Dan apa yang kita isi nanti bisa dilihat oleh siswa. Jadi seperti buku digital ya. Cuma buku digitalnya ini kan di kelas Teams ini, di catatan OneNote-nya ini. Kemudian saya menambahkan lagi. Misalnya di tema 3 sampai tema 5. Itu nih Bapak Ibu, ini contohnya. Semisal untuk membedakan biar tidak kok gak enak bedane warnane nggih. Nah, ini bisa kita edit di sini ya. Section color. Misalnya pada tema 3 saya ingin memberikan warna magenta. Nah, ini nanti berwarna magenta. Ya. Di sini juga kalau kita mau menghapus maksudnya ya, mau menghapus kok saya nulisnya salah. Nah, ini kita klik di bagian kanan lalu akan muncul tampilan seperti ini. Ya, ini Bapak Ibu contohnya. Misalnya saya menambahkan lagi section new section. Misalnya ini matematika. Karena kan matematika dengan tematik kalau kelas 4, 5, 6 terpisah kan Bapak Ibu ya. Jadi saya menambahkan sectionnya ini, kemudian